dibanding awal 95 kita mengenal di sini, dianggap sekolah itu tidak penting. Banyak kasus anak-anak yang mau ujian kelas 6 SD itu dicabut dan dinikahkan. Nah, itu terjadi di sini. Ya, dalam perjalanan untuk mengenalkan dakwah Islam di sini ya tentunya tidak mulus ya. Nah, tetapi kita harus memahami kultur yang ada di sini sehingga nanti mengurangi benturan-benturan yang ada dengan masyarakat. Untuk kekurangan di desa sini, daerah pelosok, jalannya juga masih makadam, rusak, jauh dari kawasan perkotaan. Kalau mau keluar itu juga susah untuk perjalanan, terutama yang pakai sepeda motor ya susah, pakai mobil kan jalan terlalu padat, jauh dari jalan utama. Untuk perjalanan itu sekitar 6 sampai 8 kilo nyampe di jalan protokol. Dan untuk masalah air di sini kan susah kalau musim kemarau, apalagi ini mudah-mudahan ada bantuan dari luar untuk bisa mencukupi kebutuhan air bersih di desa ini. Kuban ya jarang-jarang, tapi kalau ya ada mungkin 1-2, terus nanti itu pembagiannya gimana, kalau cuma kambing 3 atau berarti kan nanti bisa untuk membagikan ke semua masyarakat atau dari 150-an kakak kan susah gitu loh, nanti kan gimana. Mudah-mudahan untuk ke depan ya bisa seperti yang di mana-mana. Kalau untuk daerah pedalaman sini kan kesadaran masyarakat itu kan susah, belum banyak yang menyadari, dan baru mulai berapa tahun ini ada 1-2 yang bisa menyadari untuk korban hewan kambing. Berharap untuk ada hewan korban dari luar supaya bisa mencukupi atau bisa dibagikan semua masyarakat atau kakak di Grogol ini sekitar 150-an lebih, supaya kalau ada yang dari luar mungkin kan bisa merasakan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Rohani dari Magetan. Ini saya berada di Dusun Grogol, Desa Bangun Sari Lor, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Dulu saya awal mengenal desa ini tahun 1995. Berawal dari ada sebuah pernikahan teman yang istrinya dapat di warga desa di sini. Selanjutnya pas acara itu saya melihat, bertemu dengan beberapa anak kecil yang ternyata di usia sangat muda gitu ya, anak SD itu sudah nikah.
Itu yang menarik saya, kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Ternyata setelah ketemu beberapa guru yang ngajar di SD itu ketahui bahwa ini sudah biasa pernikahan usia dini di sini, dan akhirnya banyak sekali anak-anak yang bercerai. Saya tertarik untuk mencoba ikut nimbrung gitu ya, berpartisipasi, barangkali ini bisa jadi perubahan, karena saya melihat ekonomi di sini sangat lemah, kemudian pengetahuan agama sangat amat memprihatinkan, dan akhirnya terjadilah kondisi masyarakat yang pendidikannya rendah demikian. Perlu kami sampaikan, YDSF adalah lembaga amil zakat, lembaga pengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf. Memang pusatnya ada di Surabaya, tapi alhamdulillah untuk area Ngawi ada perwakilan yang menangani di Madiun. Jadi Ngawi, Madiun, Magetan, Ponorogo, Pacitan, kantornya yang menangani di Madiun. Insya Allah lebih dekat dengan Bapak dan Ibu sekalian, dan syukur-syukur di malam hari ini adalah ajang untuk kami bersilaturahim. Awal saya tawarkan pada anak-anak yang lulus SD itu untuk ikut diasuh di pesantren gitu, dan waktu itu ada 3 dan sampai 5 anak ikut awal perekrutan itu. Karena keberadaan anak itulah akhirnya secara periodik saya berusaha untuk sering datang di desa ini, komunikasi dengan para tokoh, para sepuh di sini untuk bicara merubah kondisi di sini. Memang panjang perjalanan, maka diantaranya kami lakukan dengan beberapa kegiatan bakti sosial. Yang pertama kita adakan itu baksos kurban Idul Adha. Saya bawa sapi, kemudian beberapa ekor kambing disembelih di sini. Itu yang membuat masyarakat sini terkejut, ternyata di sini belum pernah ada ibadah seperti itu. Tahun 96 itu. Kemudian itu terus berlangsung, kami lakukan secara periodik. Lama-lama nampaknya itu pendekatan yang cukup baik, ada respon baik, kemudian beberapa anak mulai semakin banyak kita asuh. Bahkan sekarang anak-anak awal perekrutan di 95 itu ada yang sudah bisa lulus kuliah, sarjana. Kemudian ada yang kembali ke desa, dan di sini sedikit mulai perubahan strata pendidikan sudah mulai membaik, ekonomi membaik, pemahaman agama juga bertambah. Hanya belum sesuai dengan harapan kita. Nampaknya kerja keras ini mesti harus diselesaikan sampai nanti agama, kehidupan beragama di sini baik, kemudian ekonomi juga terangkat. Yang utama memang faktor pendidikan itu yang kita jadi garapan serius kita gabungkan dengan dakwah. Maka kunjungan kami ke Dukuh ini biasanya kami silaturahim dengan warga, kemudian kumpul, mereka ada kegiatan sholawatan, ada yasinan, kemudian kita hadir, kita kasihkan pemahaman, dan terus di luar itu kita ngobrol, silaturahim ke rumah, ketemu, ngopi dan sebagainya gitu. Kadang-kadang ada beberapa tokoh itu datang ke kami, kemudian bercerita tentang beberapa permasalahan, terus kemudian kita juga diskusi untuk mencarikan jalan keluarnya. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini, ada 3 tahun terakhir ini, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya ikut berkontribusi dalam usaha ini. Ada sejumlah orang yang diberi suntikan santunan, kemudian mulai kita gerakkan, ada jamaah pengajian, ada jamaah sholawatan itu untuk sebagai media pembinaan, dan juga penyembelihan hewan kurban yang ini kita lanjutkan. Kita pandang itu menjadi satu
jalan pengikat untuk membuat komunikasi lebih baik, kemudian perubahan yang utama kita harapkan. Semalam kami diskusi dengan beberapa tokoh dan memang masih ada beberapa kendala yang harus diselesaikan, tetapi dalam pandangan kami ada sebuah perubahan yang sudah luar biasa. Dari dulu ada satu masjid yang tidak terawat, masjid yang jamaahnya hanya bisa dihitung pakai jari. Sekarang masjid itu sudah makmur dan bertambah, sekarang ada 2 musola, di titik yang agak berjauhan dengan masjid itu. Ini kita bersyukur kehidupan beragama di sini mulai merangkak, walaupun sekali lagi belum sesuai dengan harapan kita. Kemudian pemahaman tentang pentingnya pendidikan juga sudah mulai dirasakan oleh mereka. Ini terlihat dari beberapa anak di sini sudah kuliah, sudah dikirim ke pendidikan tinggi. Kemudian orang tuanya sudah bekerja untuk pentingnya pendidikan itu. Dibanding awal 95 kita mengenal di sini, dianggap sekolah itu tidak penting. Banyak kasus anak-anak yang mau ujian kelas 6 SD itu dicabut dan dinikahkan. Nah, itu terjadi di sini. Tetapi sekarang alhamdulillah kesadaran itu sudah berubah jauh. Kita dalam pendekatan di desa ini dengan inginnya ada 3 pilar. Satu memang dakwah, kemudian yang kedua pendidikan, yang ketiga kesejahteraan ekonomi. Itu menurut kami 3 pilar yang nanti bisa membuat perubahan di sini. Ya, kami berharap barangkali ada banyak pihak, banyak lembaga maupun persorangan yang berkenan barangkali bersama-sama membuat pilot project bagaimana membuat sebuah perubahan di suatu daerah. Ini uniknya desa ini adalah berada di tengah-tengah hutan, jauh dari jangkauan keramaian. Tetapi kalau kita bisa buat perubahan, ternyata sentuhan persaudaraan sesama muslim ini cukup bisa menjadi tali. Ketika kita datang, kita ini sama muslim, kita saudara, mari kita sama-sama beribadah, sama-sama membuat kebaikan. Maka alhamdulillah sampai saat ini sudah ada kondisi yang bisa kita saksikan. Secara ekonomi ada perubahan, kemudian kehidupan keagamaan juga mulai membaik, dan juga pendidikan, kesadaran tentang pendidikan sudah mulai tumbuh. Ya, mudah-mudahan ini bisa terus terkawal sampai nanti ada sebuah lokasi di dalam hutan tetapi masyarakatnya sudah maju. Insya Allah demikian. Insya Allah. Saya bisa datang ke sini awalnya adalah ketemu istri itu di Mauspati, Mauspati Magetan. Istri saya itu ikut kakaknya di sana. Kemudian keduanya juga lucu juga ya. Tidak ada gambar saya itu punya istri ternyata di wilayah pedalaman seperti daerah sini di Grogol ini. Begitu alhamdulillah Allah jodohkan di sini, kemudian melihat situasi yang ada di sini itu kok jauh dari peradaban agama, artinya masih jauh ya. Kemudian waktu itu saya silaturahmi dengan tokoh yang ada di sini, yaitu juga pendatang ya. Dia guru agama di SD kecil di sini. Dia yang mengawali perkembangan agama Islam yang ada di pelosok ini, yang dulunya hampir-hampir saja kegiatan beragama itu tidak ada. Yang terjadi ya kehidupan di masyarakat yang pada umumnya lah ya, dia bekerja, habis itu melakukan kegiatan yang rutinitas sebagaimana di pelosok itu. Terus kami berpikir ini kalau seperti ini kan pengembangan agamanya sangat minim sekali.
Kemudian karena kami berkecimpung di Pondok Al-Ikhlas dan ada amanah dalam kaitan dengan Departemen Agama, kemudian kami melakukan pendekatan dengan guru agama yang ada di sini yang mengawali memberikan pencerahan terkait dengan agama Islam. Ya, tentunya dengan metode yang sangat pelan tapi harus pasti memberi contoh, karena ada gini statement, kan orang Jawa itu sering melihat niteni lah, banyak ngomong tidak ada buktinya, itu akan jadi masalah. Nah, kami menggunakan teknik yaitu pendekatan dengan tokoh yang ada di sini. Kami tidak mau memunculkan figur kami dari Al-Ikhlas, tapi memberikan bentuk contoh perilaku, kemudian yang tokoh yang ada di sinilah yang bergerak. Di tokoh sini kita bergabung terkait dengan hal itu untuk bergerak bersama-sama. Kami memberikan satu kerjasama di antara awalnya adalah memberikan kesempatan pada anak-anak yang ada di sini. Yang dulu kan banyak kan anak itu sudah kelas 6 ya, itu nikah ya, situasinya seperti itulah di pelosok itu. Pendidikan itu belum begitu bisa berjalan di mana di kotaan. SD itu sudah usia nikah habis-habis ini. Kemudian kita memberikan layanan kesempatan untuk memberikan layanan pendidikan gratis di Pondok Al-Ikhlas itu. Kita ambil anak-anak yang di sini dalam rangka tujuan apa? Nanti generasi inilah yang dikembalikan ke pelosok sini atau kampung di sini agar agar membuat satu perubahan. Jadi dengan hal seperti itu mudah-mudahan nantinya ada perubahan. Ya, sedikit demi sedikit ada perubahan. Nah, itulah cara yang sampai dengan saat ini kami lakukan. Nah, kami bersama dengan tokoh-tokoh yang ada di sini yang sekarang sudah mulai ada dampak hasilnya. Mulai banyak orang mengenal agama, kemudian beramaliyah agama yang dulunya sangat minim. Dan alhamdulillah ada lagi yaitu kerjasama dengan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. Itu juga sangat mendukung terkait dengan perkembangan agama yang ada di daerah ini, di desa ini. Ya, ini dukuh ya, ini dukuh ini. Terkait dengan pelaksanaan mungkin zakatnya, mungkin amaliyah yang biasanya ada korban, kemudian pendidikan. Lalu alhamdulillah secara finansial sudah terdukung oleh lembaga Dana Sosial Al-Falah Surabaya itu. Nah, ini yang memungkinkan perkembangan yang ada di sini. Mudah-mudahan dengan kerjasama itu semakin hari semakin meningkat yang kaitan dengan kefahaman agama. Karena dengan kefahaman agama itu, maka dia akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat Islam. Itu yang kami rasakan seperti itu. Ya, dalam perjalanan untuk mengenalkan dakwah Islam di sini ya tentunya tidak mulus ya. Tetapi kita harus memahami kultur yang ada di sini sehingga nanti
mengurangi benturan-benturan yang ada dengan masyarakat. Satu contoh ya, tatkala kita ini ingin menyampaikan akidah ya, itu kan tidak mudah ya. Maka kita harus menyampaikan pelan tapi pasti. Satu contoh gini, ada permasalahan yang kadang orang salah metode sehingga terjadi benturan. Satu contoh, masyarakat sini tuh misalkan ada nyadran begitu ya. Nah, terus tiba-tiba kita mengkultus itu tidak boleh, itu haram dan sebagainya, tanpa memahami terkait dengan kultur yang ada. Maka kita dengan pelan-pelan, pertama, kalau dari sisi orang-orang yang sepuh itu biasanya kan karena sudah kuat keyakinan pada hal seperti itu, maka kita menghindari terkait dengan konfrontasi terkait dengan hal itu. Artinya kita mendekati dari sisi anak-anaknya. Dari sisi anak-anak kita beritahukan hal biasanya lebih mudah menerima itu. Kalau dari sisi yang sepuh ya kita pelan-pelan, artinya enggak ya, bukan berarti mesti kalau dikasih dewa seperti ini terus dia juga enggak, artinya tidak semuanya. Tapi dua sisi yang harus kita lakukan adalah tetap ya, walaupun ada penolakan itu wajar ya, karena dia belum mengenal itu dari sisi yang dalam, dia menolak itu wajar. Tapi kita tetap akan menyampaikan dengan santun, kemudian berharap pada suatu saat dia akan merenungkan apa yang dia terima, kemudian dia bisa masuk ke dalam, artinya mempelajari agama Islam, kemudian dia akan bisa mengamalkan. Ini memang ya tantangannya yaitu tadi, ternyata tidak mudah masuk gitu, orang mesti ngomong gitu mudah. Akhirnya kita bisa mengambil posisi pelajaran bahwasanya orang-orang itu sebetulnya kepengen juga sih mengetahui agama Islam, tapi untuk pertama kali memang kadang-kadang belum bisa nerima. Tapi dalam dari sistem yang ada di pondok kita di Al-Ikhlas itu, masuk ke dalam harus menyatu, kemudian mengikuti apa yang ada di situ sambil ini pelan-pelan memberitahukan khususnya kepada anak-anaknya. Dan kendala yang terjadi itu bisa terurai ya, bisa terurai karena apa? Kita menyelami orang-orang yang ada di sini itu maunya gini. Tapi melihat hal itu, kami paham memang untuk memasukkan pemahaman agama itu tidak serta-merta bisa diterima. Tapi karena pada akhirnya itu diterima, dan itu terjadi sebetulnya tidak ada di daerah ini saja, umum. Yang saya maksud umum itu kendala-kendala seperti itu ada di mana-mana, ya, ada di mana-mana. Nah, alhamdulillah setelah berjalan dengan bekerja sama dengan tokoh-tokoh yang ada di sini, kendala-kendala itu semakin hari semakin terkikis pelan, dan saat ini alhamdulillah terjadi perubahan yang cukup lumayan lah. Anak-anak yang sekolahnya semakin yang dulu hanya SD saja, semakin tambah SMP, kemudian SMA, sekarang sudah ada yang kuliah. Kemudian pemahaman agama juga semakin mengerti. Itu kuncinya adalah karena tarbiyah, karena pembelajaran yang dilakukan oleh tokoh-tokoh itu, kami hanya men-spot saja sebetulnya, men-spot saja agar pelaksanaan dakwah yang ada di sini berjalan. Demikian. Ada sedikit dengan buat sholat. Senang banget nih. Alhamdulillah. Coba aja dengan cocok buatan iki warnanya. Untuk kegiatan momen Idul Adha ya, itu waktu awal-awal masuk di sini itu ya karena pertama pemahaman agama yang kurang itu, sehingga perlu ada satu pelatihan, artinya bentuk contoh berkorban. Nah, di lembaga yang kami naungi itu memberikan satu spot untuk latihan korban itu, termasuk untuk memang ada tujuan yaitu pembelajaran bagi anak-anak kami yang ada di pondok. Nah, tetapi untuk di sini adalah pembelajaran amaliyah.
Nah, waktu itu ya kita bekerja sama dengan pondok yang ada di Al-Ghaz itu, kemudian pelan ada contoh itu korban, tapi memang belum besar. Dan ini perlu ada dukungan dari luar. Artinya semangat berkorban itu menimbulkan untuk dakwah kaitan dengan keberadaan perkembangan agama Islam yang ada di desa ini. Nah, dengan korban itu diharapkan mungkin ada pihak-pihak dari luar nanti menjadi mediasi untuk dakwah bahwasanya korban ini ajaran agama. Kemudian karena ada statement korban untuk di warga kami itu, korban gue ya kudu ikhlas. Ya, padahal dalam syarat agama kita itu, agama Islam itu, korban itu ya diperuntukkan terutama untuk fakir miskin, kemudian untuk hadiah, dan si pengkorban itu boleh makan. Nah, sementara karena pengetahuan agamanya masih minim, ya tentunya mediasi untuk berkorban ada, misalkan ada masuk ke sini ya, itulah bagian dari media dakwah untuk menyampaikan korban itu. Nah, mudah-mudahan ada dari pihak-pihak luar dalam rangka ukhuwah, kemudian saling silaturahmi. Mudah-mudahan itu yang kami harapkan. Tujuannya adalah dengan berkorban itu media dakwah yang ada di sini semakin siarnya bertambah, kemudian difahami oleh masyarakat. Semangat gitu.